Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada forum kali ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap terimbangkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdiansah. Saya dari program studi S1 Teknik Elektro, nomor induk mahasiswa saya 2105 366 15207. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab sholat. Pengertian sholat itu apa? Yang di poin pertama. Pengertian sholat dari bahasa Arab as-sholah. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Secara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah. Jadi pengertian sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi menurut para ahli fikih itu mengertikan secara lahir dan hakiki. Lahirlah itu berupa dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan kalau yang hakikinya itu berhadapan hati jiwa atau jiwa kepada Allah. Jadi kayak langsung di dalam niat kita untuk sholat tersebut. Baik, lanjut. Sebagaimana perintahnya dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yaitu yang berbunyi ataluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah innas sholata tanha anil fahsya wal munkar waladzikaru Allahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar atau keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Poin kedua, yaitu tujuan sholat. Sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan sholat. Jadi sholat itu sama aja kita memperkuat tiang agama. Kalau kita tidak sholat, maka tiang agama kita apakah bisa kuat untuk dan tegak. Maka dari itu tujuan dari sholat adalah menempati kedudukan tidak dapat ditandingi oleh ibadah lain juga, dan merupakan tiang agama di mana ia tidak dapat tegak kecuali dengan sholat. Adapun tujuan didirikan sholat terdapat menurut Al-Quran terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 juga, yang berbunyi wa aqimus sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, yang ketiga, poin C, yaitu mengenai syarat-syarat rukun wajib sahnya sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat. Tentunya Islam, beragama Islam itu syarat wajib sholat. Yang kedua, balik. Tentunya terdapat juga dalam hadis sebagai yang bunyinya sebagaimana dalam sabda Rasulullah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mencapai
usia 7 tahun dan pukullah mereka jika atau belum mengerjakan sholat ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tidurnya. Jadi maksud dari hadis ini kalau sudah memasuki umur 7 tahun, tandanya sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau nggak wajib, ya bisa dipukul seperti apa yang dikatakan pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud ini. Dan ketika usia 10 tahun, juga dia harus dipisahkan tidurnya. Tidur sendiri di kamar sendiri. Yang poin C, yang ketiga, yaitu berakal. Maksud dari bakal tertuang pada hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, artinya telah diangkat pena itu dari 3 perkara, yaitu anak-anak sehingga dewasa atau balik, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga ia sehat. Jadi intinya syarat wajib sholat itu berakal, jadi nggak hilang ingatan atau nggak apa ya, intinya sehat akalnya sehat. Terus yang poin D, suci dari hadas dan najis, baik kecil maupun besar. Jadi pastinya wudhu dan juga harus terhindar dari hadas itu tadi dan najisnya, kecil maupun besar. Dan pakaiannya pun juga harus bersih, harum dan lain-lain. Yang kedua, syarat sah sholat. Poin A, yaitu suci dari hadas dan najis, baik besar maupun kecil, sama berarti harus suci dalam keadaan terhindar dari hadas maupun najis. Kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi badan dan pakaiannya itu kayak bersih, tidak boleh ada najisnya sama sekali, dan tentunya ya terlihat dari pandangan juga pun juga kayak bersih gitu. Terus yang poin C, menutup aurat. Nah ini, batas aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ini. Jadi salah satu syarat sahnya sholat. Dan poin D, telah masuk waktu sholat. Jadi setelah masuk sholat itu jadwalnya sholat, umpamanya duhur itu siang, ya waktunya berapa itu ya disesuaikan, jangan sampai sebelumnya atau melebihinya itu nanti terhitung meninggalkan. Kalau melebihinya berarti meninggalkan sholat. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Sebagaimana diterangkan juga dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya fa idza qadaytumul as-salata fa'zkuru Allah qiyamam wa qu'udan wa ala junubikum fa idza nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu poin E, tentunya menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat tentunya menghadap kiblat. Kalau tidak ada menghadap kiblat juga tentunya tidak sah sholat kita. Baik, kita lanjutkan. Ketiga, rukun sholat. Rukun sholat biasanya disebut juga dengan fardu. Perbedaan antara sholat dan rukun sholat adalah bahwa syarat merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal ibadah itu dikerjakan. Sedangkan pengertian rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan atau amal ibadah pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan atau amal ibadah tersebut. Jadi kalau rukun sholat, syarat dan rukunnya itu yang membedakan. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada. Jadi kayak syarat kalau nggak ada ini ya nggak bisa, harus dikerjakan sesuai dengan amal ibadahnya itu dikerjakan. Sedangkan kalau pengertian rukun kan sesuai dengan
urutan nggak salah ya. Sesuatu yang harus ada pada suatu pekerjaan amal pada waktu pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi kayak urutan. Nah, di sini rukun sholat ada 13, urutannya ada 13, yaitu yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat karena Allah SWT. Niat dalam hati, boleh diucapkan, boleh di dalam hati. Terus yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau yang nggak mampu, nggak bisa berdiri, amit-amit ya mohon maaf, ya nggak, yang kakinya kayak lumpuh bagaimana gitu boleh duduk. Terus yang sakit juga boleh sambil tidur dan lain-lainnya. Intinya bisa, nggak harus berdiri juga. Terus yang poin C yaitu takbiratul ihram. Takbir. Dan D, yang poin D membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah ini wajib. Jadi sholat kita, dalam sholat itu harus wajib membaca surat Al-Fatihah. Poin E, ruku dan tumak ninah. Maksudnya tumak ninah ialah dia mengerjakannya itu sesuai dengan urutan, khusyuk dan tidak memikirkan hal yang lain. Yang poin F, iktidal dengan tumakninah juga sama tadi. Terus yang poin G, sujud 2 kali dengan tumakninah, juga sama seperti yang di tumakninahnya. Poin H, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. I, duduk yang terakhir. Poin C, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Poin K, membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjut. Pada tasyahud akhir, setelah membaca tasyahud 1, mengucapkan salam. I, mengucapkan salam. Maaf. Poin M, tumak ninah pada setiap gerakan. Jadi kayak khusyuk dalam setiap gerakan dilakukan dengan serius, tidak mikir apa yang mudah, apa ya, kayak niat bener gitu. Terus yang poin N itu tertib. Maksudnya adalah tertib itu secara urutan, jadi nggak sampai salah bagaimana gitu, tertib. Isinya gitu. Jadi yang berikutnya yaitu sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai terakhir. 4. Hal-hal yang membatalkan sholat. Ini hal-hal yang membatalkan sholat. Poin A, meninggalkan salah satu rukun sholat atau memutuskan rukun sebelum sempurna dilakukan. Jadi maksudnya, jadi dari rukun tadi kan ada 13. Ya. Nah, itu ada yang ditinggalkan, kayak nggak dilakukan apa kelewatan atau memutuskan, itu bisa membatalkan sholat. Salah satu yang dapat membatalkan sholat. Terus yang poin B, tidak memenuhi salah satu dari syarat salat seperti berhadas dan terbuka aurat. Jadi itu tadi mengenai hadas. Kalau kan sholat syarat itu kan harus terhindar dari hadas atau najis besar maupun kecil, maka dari dan auratnya juga tertutup. Maka dari itu pentingnya untuk menjaga waktu untuk bersuci ketika akan melakukan sholat atau ibadah. Dan yang poin C ini berbicara dengan sengaja. Ya sangat membatalkan sih kalau berbicara sengaja. Jadi ya itu 4 hal yang membatalkan sengaja. Dan yang terakhir, berarti 4 ya tadi. Termasuk dan mohon maaf. Ini dalam hadis juga berkata, pernahkah kami berbicara pada waktu sholat? Masing-masing dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya, sehingga turun ayat dan berdirilah untuk Allah atau dalam salatmu dengan khusyuk. Nah, jadi sholat itu benar-benar harus khusyuk. Memikirkan satu hal itu sebenarnya juga bisa mengganggu kita dalam kekhusyuan, apalagi kalau kita berbicara. Itu terdapat dalam hadis riwayat jamaah ahli hadis kecuali Ibnu Majah dari Zain bin Arqam. Yang gede, poin D, yang tetap tadi itu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Poin D, banyak bergerak dengan sengaja. Nah ini, banyak bergerak dengan sengaja. Jadi kalau yang saya pernah tahu itu kalau kita bergeraknya lebih dari 3 kali secara sengaja, itu dapat membatalkan sholat. Jadi alangkah baiknya hindarilah pergerakan-pergerakan yang disengaja, apalagi sampai melebihi 3 kali tersebut. Itu dapat membatalkan sholat kita nantinya.
Yang poin E itu makan dan minum. Ya tentunya pasti kalau sholat nggak mungkin lah makan dan minum. Kalau makan ini justru malah batal dan ya jadi sholatnya gitu. Nggak sah sholatnya. Poin F menambah rukun fil I seperti sujud 3 kali itu juga membatalkan sholat. Poin G tertawa, adapun batuk, bersin, tertawa, tertawa. Tetapi kalau batuk, bersin tidaklah membatalkan sholat. Itu kalau tidak sengaja. Jadi kalau tertawa kan biasanya karena gangguan gitu. Tapi kalau batuk dan bersin itu kan memang alamiah biasanya terjadi. Dan poin H, mendahului imam sebanyak 2 kali. Itu sebagai makmum. Jadi kita nggak boleh mendahului imam itu sebanyak 2 kali. Jadi alangkah baiknya ya kita melakukan gerakan sholat, setiap gerakan sholat setelah imam melakukan. Jadi alangkah baiknya jangan mendahului imam. Nanti bisa, apalagi kalau sebanyak 2 kali bisa membatalkan sholat itu sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, ini cara mengerjakan sholat. Cara-caranya itu pertama menghadap Ka'bah atau menghadap ke kiblat ya. Kedua, berdiri. Boleh juga yang kalau nggak bisa nggak kuat untuk berdiri, duduk, bisa tiduran juga bisa. Seperti yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, kewajiban menghadap sutra. Kayak menghadap ke pandangan ke bawah sutra. Setahu saya begitu. Jadi kayak fokusnya tetap ke pandangan gitu. Terus yang keempat, niat. Jangan lupa niat, boleh dalam hati, boleh diucapkan, tapi alangkah baiknya dalam hati. Terus 5, takbiratul ihram, takbir. 6, mengangkat kedua tangan. 7, bersedekap. Ini memandang tempat sujud. Nah, tadi memandang tempat sujud. Mencoba membaca doa iftitah, membaca ta'awud, membaca Al-Fatihah, 12, baca amin, dan lanjutnya 13, bacaan surah setelah Al-Fatihah. 14, ruku. Sebenarnya bacaan surah setelah Fatihah itu kan bisa sunnah, cuma kan ya langkah baiknya kita membacakan saja ayat-ayat pendek yang kita hafal dari surat-surat pendek tersebut setelah Fatihah. Cuma ya Fatihah setahu saya wajib wajib kita untuk membacanya ketika sholat. Syarat rukun, syarat-syarat wajib untuk sholat. Terus yang 14 ruku, itu salah rukun. 15 iktidal dari ruku, maksudnya itu iktidal dari ruku. Setelah kita ruku langsung melaksanakan iktidal. Biasanya bacanya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Itu. Terus yang ke-16 sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Ke-19 duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Lalu yang ke-20 salam. Macam-macam sholat fardu. Sholat fardu yang pertama yaitu sholat duhur. Sholat duhur ini dilaksanakan pada saat matahari tepat di atas kepala kita. Pada siang hari tepat di atas kepala kita. Terus yang kedua sholat asar menjelang sore hari, waktu dilaksanakan sore hari. Terus ketiga sholat maghrib. Jadi menjelang setelah waktu saya dilakukan jam setengah. Kalau sekarang itu kan jam setengah 6, 17.30 lebih. Biasanya dilaksanakan sholat maghrib. Terus sholat isya itu biasanya dilakukan malam hari juga setelah itu pukul 19. Kalau di kita 18.40. Ya. Terus yang terakhir sholat subuh. Nah, sholat subuh ini kan dilaksanakan pada jam-jam ketika tidur. Memang sulit kalau sholat subuh. Jadi macam-macam sholat fardu itu yang pertama yaitu sholat zuhur, kedua sholat asar, ketiga sholat maghrib, 4 sholat isya, 5 sholat subuh. Baik, untuk pembahasan mengenai sholat cukup segini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Mumpung ada waktu untuk kita saling diskusi mengenai sholat tersebut. Jadi lebih ke diskusi aja, kita saling sharing mengenai itu tadi. Gimana
menurut Anda apa yang sesuai apa enggak gitu. Jadi ada waktu untuk kita diskusi juga, saling bertanya juga mengenai bab yang saya jelaskan, materi yang saya jelaskan. Gimana teman-teman? Mas Reddy? Ya, saya ingin bertanya, Iya, iya Mas. Monggo Mas. bagaimana caranya untuk sholat kita agar khusyuk, tidak memikirkan hal-hal lain di luar sholat. Nah, Mungkin itu saja. oke. Oke Mas, saya jawab sesuai apa yang saya bisa Mas ya. Saya tahu juga. Jadi memang terkadang apa ya, sholat kita sholat memang kadang pikiran kita kemana-mana. Saya sendiri juga mengalami. Mas. Jadi cara cara mengatasi Mas tadi. Cara mengatasi yang pertama Mas. Jadi kalau memang benar-benar ada masalah, tolongan dulu Mas di apa ya, di kesampingan dulu waktunya sholat itu ini salah satu tips ya Mas. Tapi saya harus coba, semoga saya bisa berhasil. Jadi Mas, mungkin menurut saya setelah kita kan berkegiatan ya Mas, banyak masalah yang dipikirkan, terus waktu menjelang sholat, alangkah baiknya itu kita menenangkan diri terus berpikir, udah fokus sholat dulu, jangan dibawa ke sholat apa gimana. Jadi diniatkan dari awal Mas, begitu mindsetnya awal. Lalu kita berwudu dengan tunak-ninah tadi, apa dengan benar, dengan niat yang benar dan ikhlas, terus kita melakukan sholat. Jadi kalau cara saya yaitu tadi Mas, jadi kita lebih ke persiapan awal, menenangkan pikiran-pikiran yang membuat kita jadi beban sampai terbawa ke sholat. Jadi langkah baiknya ditata kembali dari awal. Jadi memang itu memang terkadang apa ya Mas, permasalahan setiap kita semua juga mengalami hal itu. Dan sebenarnya sadar juga sih itu memang nggak baik, nggak apa ya, membuat kita nggak fokus untuk sholat. Apalagi kita kan harus fokus, benar-benar fokus untuk niat sholat karena Allah. Kadang pikirnya kemana-mana. Itu Mas yang saya bisa jawab mengenai pertanyaan Anda. Apakah puas? Apakah masih kurang? Sudah Mas, terima kasih Mas. Oke, yang lainnya bagaimana? Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan mengenai bab sholat ini? Mumpung masih ada waktu, satu kali pertanyaan bisa. Oke, gimana teman-teman? Masih Nggak? belum ada, Mas. Oh, masih belum ada ya, Mas Andro. Siap, terima kasih. Baik, kalau gitu saya evaluasi aja hasil apa ya kayak bukan kesimpulan aja dari hasil apa kegiatan forum kita ini. Yang pertama tadi dalam sholat kita kan membahas mengenai sholat. Nah, pengertian sholat itu apa? Kan ada dua tuh. Berarti kan dalam bahasa itu ada berarti doa dan dalam istilah atau terminologi itu adalah secara lahiriah dan hakiki, lahir dalam maksud nyata dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri salam, lalu secara hakiki berhadapan hati atau jiwa. Nah, yang kedua itu kan mengenai surat yang terdapat dalam itu tadi ya, Mas pengertiannya. Sebagaimana perintahnya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Nah, ini sesuai dengan artinya juga. Lalu kita juga membahas tujuan sholat. Sholat itu kan tujuannya ya yang saya pahami juga merupakan tiang agama di mana ya tak dapat tidak kecuali dengan sholat. Jadi kalau kita tidak sholat ibaratnya tiang agama kita juga nggak bakal tegak. Kayak gimana Mas? Bisa disimpulkan sendiri kan kayak aduh nggak tegak terus nggak kuat lah ibaratnya gitu. Nah itu juga Tiang terdapat pada agama. tujuan. Gimana Mas Reddy? Jadi tiang agama itu. Ya gitu Mas. Ya benar-benar. Dan terdapat pada tujuan dan terdapat pada Al-Quran juga surat Al-Ankabut ayat 45. Begini bunyi tadi, lalu artinya seperti ini Mas. Terus kita kan juga membahas tentang syarat-syarat rukun wajib sahnya sholat. Ini sebenarnya simple, cuma kan kadang lupa kita juga. Sebenarnya lupa, gimana nggak lupa ya? Kayak nggak nyadar gitu, ternyata banyak kali dalam kita sebelum sholat ada syarat wajibnya. Seperti Islam, balik, terus umur usia 7 tahun, sudah mulai harus sholat, kalau nggak bisa, dan pukullah mereka jika belum mengerjakan sholat. Ketika umur 10 tahun juga harus dipisahkan dari tidur. Menurut hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Di sini saya akan mereview saja Mas, dari apa yang saya bahas tadi. Dan harus berakal. Berakal itu ya kiranya harus ya nggak lupa apa nggak hilang ingatan.
Terus suci dari hadas itu penting. Lalu syarat sah sholat, yaitu tadi suci dari hadas, suci badan, pakaian, tempat tidur, dan tempat sholat dari najis, menutup aurat setelah masuk waktu sholat sesuai dengan jamnya. Lalu juga terdapat dalam surat An-Nisa mengenai waktu tadi. Jadi sesuai dalam surat An-Nisa ayat 103 yang punya seperti yang saya baca tadi dan artinya. Lalu menghadap kiblat. Nah, ini rukun-rukun sholat. Ini kan tadi ada perbedaan mengenai rukun dan syarat. Nah, ini kan syarat merupakan syarat itu kayak yang harus dipenuhi ya, kalau nggak salah menurut saya. Menurut saya yang harus merupakan sesuatu yang harus ada pada suatu kerjaan, amal ibadah atau dikerjakan. Kalau rukun itu adalah atau fardu atau kayak wajib ya sesuai sesuatu yang harus ada. Itu kan kayak urutan gitu Mas, setahu saya. Jadi ada 13 seperti ini. Dan ya berdiri yang mampu, takbiratul ihram, Al-Fatihah, ruku dan lain-lainnya. Pada tasawuf akhir juga setelah membaca tasawuf, mengucapkan salam, tumanninah, pada setiap gerakan, tertib itu urutan, ya paham ya. Terus yang empat hal-hal yang membatalkan sholat, meninggalkan yang tadi saya baca, mengenai meninggalkan salah satu rukun sholat dan lain-lainnya. Terus ini pernah kami bicara pada suatu sholat itu mengenai hadis dari riwayat jamaah ahli hadis kecuali Ibnu Majah dan Ibnu banyak bergerak itu juga membatalkan sholat, makan dan minum, menambah rukun fil'i atau pas sujud 3 kali, terus tertawa sengaja. Tapi kalau batuk bersin itu tidak kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Mandali imam saya 2 kali. Lalu ini cara mengerjakan sholat dari 1 sampai 30, 20 ini berurutan. Terus ini macam-macam sholat fardu yang saya jelaskan. Oke. Terima kasih atas waktu ya Mas, atas waktunya mengenai forum kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi mas-mas semuanya dan mbak-mbak semuanya. Ya, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.